Teman-teman, saya sharing sesuatu yang mungkin berarti buat kamu. Saya kan nyetir nih dari Jakarta ke Surabaya, Malang, Batu. Karena kemarin ada training di Surabaya dan Malang. Ya, itu memakan waktu 12 sampai 15 jam. Lalu pas pulang, sekarang saya juga lagi di posisi Jawa Tengah, lagi arah Jakarta. Ngebayangin perjalanannya yang katanya Google Maps sekian jam, ngebayangin perjuangannya pasti kayak berat gitu loh. Tapi kalau nggak usah mikirin harus segera sampai, nggak harus segera menikmati tujuan, itu mungkin bisa lebih ringan. Nggak usah dibayangin betapa jauhnya, betapa beratnya perjalanan. Nah, waktu dalam perjalanan, kebetulan saya itu suka pemandangan alam. Makanya kalau di YouTube saya, video saya itu rata-rata isinya pemandangan alam. Saya itu suka banget yang namanya gunung, terus hutan, hijau-hijau begitu. Apalagi ada paduan antara gunung, hutan, lalu ada air, entah itu danau atau sungai, itu cakep banget. Selama perjalanan dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, itu memang banyak sekali kiri kanan itu pemandangan yang indah-indah. Nah, itu membuat saya lumayan menikmati. Jenuhnya sangat kecil gitu loh. Masih ada beban nggak? Ya masih. Setiap berapa saat ngeliatin terus, ini berapa jam lagi nih, kata si Mbak Google Map. Saya nggak mau bilang Mbah ya, Mbak aja, Mbak Google Map, karena kan suara perempuan tuh. Nah, setiap beberapa saat lihat itu berapa jam lagi ya. Ya iya, manusiawi dong, kita kan pengen cepet sampai ya. Tapi selama perjalanan malah saya yang sengaja lambat-lambatin, karena ketika ada pemandangan di samping, ada sawah indah banget gitu ya, saya malah membuat mobil lebih pelan agar bisa pelan-pelan merekam pemandangan tersebut. Terkadang kalau kita menikmati perjalanan, menikmati perjuangan, ya sudah, kita menikmati jam demi jamnya. Saya nggak mau sok tahu atau sok hebat, sok memotivasi, tidak ya. Beban tetap ada. Mana mungkin sih hidup tanpa beban? Nggak ada. Kamu mau cari hidup yang bagaimana yang tanpa beban? Nggak ada. Setiap jalan kehidupan tuh ada harga yang harus dibayar. Kita lewat tol, ya bayar harga tol, mahal loh. Kamu mungkin nggak percaya, karena kalau saya nggak ngalamin, saya juga nggak percaya. Ada tol yang harganya 100-an ribu, 200-an ribu. Ada tol yang 300-an ribu pas mau masuk Surabaya. Pas mau masuk Surabaya itu kalau nggak salah bayar 300 ribu. Ya ampun, saya baru nyangka kalau di Jakarta kan ya tol belasan atau 20-30 gitu ya. Jadi nggak ada jalan yang gratis. Kalau lewat jalan biasa, wah lebih lama lagi, kena macetnya, jamnya bertambah-tambah. Dalam hidup ini seperti itu tuh ya. Tidak ada jalan kehidupan yang tanpa bayar. Begitu pula kita di pekerjaan sekarang. Mau tetap bertahan, ya harga yang harus dibayar ya capek hati sama bos, sama siapa yang menzolimi kita misalkan ya. Mau pindah kerja, ada harga yang harus dibayar. Pekerjaan baru belum tentu cocok, pekerjaan baru siapa tahu bosnya lebih zolim dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, kita wajib memilih jalan yang kira-kira kayaknya memang kita suka. Perlu, tapi jalan yang kita suka pun tetap ada beban. Jangan pernah berpikir bahwa aku mau hidup yang tanpa beban. Nggak bisa, nggak mungkin. Kamu ingin sukses, ingin membahagiakan keluarga, atau ingin mencapai sesuatu, silahkan, boleh. Tapi jangan terlalu memaksa diri harus segera sampai, harus segera meraih. Nanti kamu capek hati, bisa-bisa kamu berhenti di jalan. Contoh, waktu saya Google Map ke arah Surabaya, itu kan tertera 8 jam 50 menit kalau nggak salah.
Ya awalnya sih kayak diniatin, oke lah dicoba dulu. Di tengah perjalanan udah sekian jam, loh kok Google Map-nya kayak nambah-nambah waktu lagi ya gitu loh. Kayaknya bukan 8 jam 50 menit, kayaknya ya totalnya 12 jam. Karena mungkin saya nggak terlalu ngebut ya. Nah, artinya kalau kita pengen segera sampai itu capek hati gitu loh. Bisa-bisa kita kayak yang ya udahlah kayaknya kita cari jalan tol keluar, putar balik deh, nggak jadi pergi deh gitu loh. Menikmati perjalanan itu penting. Jalanin aja dulu. Waktu dari Batu, dari Malang mau ke Jakarta, saya udah ngebayangin ini sekian belas jam lagi. Saya berusaha menikmati. Bagaimana cara menikmati ya? Nah, kemarin kan dari Jakarta ke Jawa Timur itu yang benar-benar tanpa transit ya. Kalaupun berhenti hanya di rest area. Nah, dalam perjalanan pulang saya semakin nggak ngoyo, semakin nggak ngotot. Gimana kalau dicicil aja perjalanannya? Akhirnya saya berpikir, ya sudah mampir di Solo, nginep dulu. Nah, pagi ini saya dari Solo nih mau ke Jakarta. Udah tinggal 6 jam kalau kata Mbak Google Map. Nggak terlalu beban. Coba tadi malam atau kemarin siang sore saya langsung ke Jakarta. Nyampenya tengah malam. Saya cari penginapan yang murah banget, hanya untuk tidur aja, untuk rebahan saja, untuk istirahat. Dalam perjuanganmu, istirahat itu penting. Jangan yang kerja terus, berjuang terus. Jeda itu penting loh. Dan jeda jangan dirapel, nanti aja sekalian. Nggak bisa, beda. Kayak saya tuh ya kemarin nyetir dari Jakarta ke Jawa Timur. Saya pikir ya udahlah, langsung aja deh, istirahat nanti aja sekalian. Sampai di sana malam. Besok lusanya masih yang kayak terasa kayak capeknya belum tuntas gitu loh. Jadi menjeda itu penting. Ini semua ilustrasi ya, bukan berarti kalau kamu dari Jakarta ke Jawa Timur harus menginap. Enggak, ilustrasi saja. Bahwa dalam perjuangan kita perlu jeda. Ada waktu untuk kita relax, me time. Jangan kerja terus. Ada jeda itu bisa macam-macam kok. Dengerin musik kesukaan kamu. Kamu me time sendirian. Ya, kamu ngopi ke kafe sendirian. Yang me time gitu loh. Kadang-kadang kita tuh terlalu banyak sama rekan kerja, terlalu banyak sama teman-teman, yang ngobrol sama mereka terus, sama mereka berkegiatan terus. Kadang-kadang kita butuhin kita sendiri aja. Itu namanya jeda. Kamu istirahat sebentar. Kan kita nggak bisa pungkiri, kita kalau ketemu orang kan kayak yang pengen nyenengin, pengen ya, kita kan jaim-jaim dong. Ya kita nggak bisa pungkiri, kadang-kadang kita tuh sering menggadaikan kepentingan kita sendiri demi orang lain. Ya udah, yang penting dia seneng lah, gitu loh. Nggak apa-apa kita nyenengin orang, ya emang gitu, kita kan makhluk sosial. Tapi kalau gitu terus kan kita capek ya. Ini saya bicara realistis loh ya. Ada kalanya kita butuh me time yang nyenengin diri sendiri gitu loh. Menghadiahi diri waktu me time dan lain sebagainya. Jadi setiap orang punya perjalanan untuk mencapai sesuatu, dan itu pasti jauh dan berat. Saya realistis aja deh, pasti jauh dan berat. Tapi rasa jauhnya, rasa beratnya bisa dikurangi dengan menikmati perjalanan, sambil ngelakuin hobi apa yang kamu suka, dan sambil di titik-titik tertentu jeda. Bila kamu sedang rehat sekarang, sedang berhenti, bukan berarti kamu lupa akan tujuanmu. Kayak sekarang nih ya, ini kan kalau di Mbak Google Map mengatakan 5 jam 31 menit untuk sampai Jakarta. Bayangin ya, nyetir 5 jam 31 menit itu gimana? Coba kamu bayangin. Luar biasa. 5 jam 31 menit. Tapi berhubung saya suka pemandangan ini kayak menghibur saya. Hiburan itu penting. Kesenangan itu penting. Kesenangan nggak selalu mahal-mahal kok. Saya itu karena penggila biru tua, biru navy. Saya kadang ya kalau ke mall ya, lihat jam tangan yang warna biru navy, lihat tok, nggak beli, cuma ngelihat, cuci mata gitu, kayak seneng gitu loh. Apa perjalanan dan perjuangan hidup kamu? Coba sharekan di kolom komen. Siapa tahu dengan sharing cita-cita kamu apa, tujuan hidup kamu apa, ambisi kamu apa, dengan diposting di kolom komen, dengan dilihat oleh banyak saksi, bisa tercapai. Saya nggak mengatakan bisa segera tercapai ya, karena nggak realistis lah. Yang katanya
segera kaya, segera sukses itu malah tambah beban. Enggak. Bisa tercapai, tapi jangan mematok harus segera. Hidup itu kalau realistis lebih tenang gitu loh. Jangan yang terlalu enggak. Apalagi gini ya, saya teringat sesuatu. Ada beberapa motivator mengatakan, ayo ciptakan mesin uang agar nanti kamu tidak perlu bekerja lagi. Oh, siapa sih yang nggak mau seperti itu? Saya juga pengen punya mesin uang yang nggak perlu kerja lagi. Tapi gini loh, tugas manusia di bumi itu untuk berfungsi loh. Oke lah, sekarang kamu kaya raya. Baru umur 30-40 tahun, udah kaya raya nih sekarang nih. Masa iya kamu nggak mau berfungsi lagi tiap hari liburan toh? Lama-lama cepet pikun. Tugas manusia di bumi untuk berfungsi. Walaupun kamu sudah sukses, tetap harus berfungsi. Ini orang-orang tua aja 60-70 tahun itu masih harus berfungsi loh. Saya pernah ke Singapura. Itu di food court, kamu akan kaget. Di banyak food court yang ngeberesin piring sama gelas kita itu kakek nenek loh, oma opa. Beneran. Ini beneran. Mungkin kamu nggak percaya. Oma opa yang sudah bungkuk-bungkuk jalannya ngeberesin piring sama gelas kita. Saya sampai sungkan, saya yang ambilin, saya taruh ke ke tresnya beliau, saya taruh ke situ. Saya nggak sopan rasanya kalau beliau ngeberesin. Saya sempat tanya-tanya sih. Salah satu jawabannya adalah mereka tetap ingin berfungsi, mereka tetap ingin bekerja supaya nggak cepat pikun. Jadi kakek nenek aja pengen cari kegiatan loh. Kamu jangan yang salah tercuci otakmu, harus membangun sistem uang, membangun mesin uang supaya nanti nggak perlu kerja lagi, bisa menikmati hidup. Menikmati hidup, siapapun saya pengen menikmati hidup. Tapi jangan pernah berpikir untuk berhenti berfungsi. Jangan. Harus terus berfungsi. Nanti kalau kamu sudah sukses, punya cukup banyak rezeki pun, tidak boleh nggak bekerja lagi, hanya melancong-melancong kerjaannya. Nggak boleh, berfungsilah. Kerja apapun, yang penting di kerjaan itu bermanfaat bagi banyak orang. Pekerjaan saya sekarang ini, bikin YouTube, memberikan inspirasi. Semoga saya terus bisa seperti ini, karena saya merasa ini memberi manfaat. Suatu saat nanti, misalkan andai kata, amin ya, saya kaya raya, saya tetap ingin membuat video. Kenapa? Supaya saya itu merasa bermakna. Karena sebenarnya kita tuh ngejar kebermaknaan, nggak ngejar kaya, beneran loh. Kalau kamu nggak percaya, orang-orang kaya, orang-orang sukses itu, mereka ujung-ujungnya buka yayasan. Berarti kayanya mereka tuh kayak nggak cukup gitu loh, ngerti nggak? Masih yang mau buka yayasan gitu. Intinya adalah nikmati perjalananmu. Dan tetaplah hidup bermanfaat, baik sekarang maupun nanti. Tidak perlu tunggu sukses baru bermanfaat, sekarang pun sudah bisa bermanfaat selama perjalanan sedang berlangsung. Thank you, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih. Saya mau minta tolong, siapa yang nonton sampai detik ini, mohon komen emoticon smile, senyum. Saya jadinya tahu siapa yang nonton sampai selesai. Kenapa? Saya selalu salut sama orang-orang yang suka ngilmu, suka belajar. Karena kan banyak tuh orang yang giliran video prank, settingan, nonton sampai tuntas. Tapi video ngilmu begini,
di skip aja gitu loh. Saya tuh sering tahu lihat kolom komentar, oh ini berarti dia yang ngasih tanda ini nonton sampai habis. Keren gitu loh. Saya lihat namanya siapa gitu. Kagum aja, kagum. Karena gini, saya kan orangnya cukup kutu ilmu ya. Kalau kita pernah dengar istilah kutu buku, ini lebih luas, kutu ilmu. Maka kalau saya tahu ada orang-orang lain yang juga kutu ilmu tuh kayak seneng aja. Sekaum nih, kaum yang dahaga akan ilmu. Baik demikian ya. Terima kasih banyak ya. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin.